Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul Mesias bagi semua orang. Sebelum kita akan merenungkan firman-Nya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami saat ini diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan terangi hati dan pikiran kami dan persiapkan kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 40. Tapi kita hanya akan membaca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri, masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membendungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Saudara, orang yang miskin dan berstatus sosial rendah seringkali diabaikan oleh orang yang merasa dirinya kaya atau berstatus sosial tinggi, sehingga mereka cenderung merasa rendah diri dalam pergaulan. Pembedaan yang didasarkan pada perbedaan status ini bukan hanya terasa dalam hidup masyarakat, tetapi kadang-kadang bisa pula terjadi di dalam gereja. Padahal Alkitab dengan jelas menentang pembedaan berdasarkan status sosial ini. Allah tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan kekayaan atau status sosial. Secara silsilah, Yesus Kristus adalah keturunan Daud, raja yang paling dihormati oleh umat Israel. Akan tetapi orang tua Tuhan Yesus secara jasmani adalah Yusuf dan Maria yang merupakan keluarga yang relatif miskin. Dalam kedaulatannya, Allah tidak memilih keluarga kaya atau keluarga pejabat sebagai orang tua bagi Yesus Kristus, melainkan ia memilih Yusuf, seorang tukang kayu biasa. Pada hari saat Kristus Yesus dilahirkan, berita kelahiran itu tidak disebarkan ke kalangan atas, melainkan justru diberitakan kepada para gembala yang notabene merupakan kelompok masyarakat yang miskin dan secara status sosial berstatus rendah. Kenyataan ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias bagi semua kalangan, bukan hanya bagi orang kaya atau bagi orang-orang yang dianggap terhormat dalam masyarakat saja. Sebagai keturunan dari keluarga Yahudi yang saleh, orang tua Yesus Kristus mengikuti seluruh tuntutan hukum Taurat, sehingga Yesus Kristus disunat pada hari ke-8, lalu dibawa ke bait Allah di Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Di bait Allah itu, kemesiasan Yesus Kristus ditegaskan atau dikonfirmasi oleh dua orang saleh, yaitu Simeon dan Hana, dua orang saleh yang menantikan kedatangan Sang Mesias. Dalam pujian yang disampaikan oleh Simeon, terlihat bahwa Sang Mesias itu datang bukan hanya untuk menyelamatkan orang Yahudi, tetapi Sang Mesias itu juga datang untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain atau bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita bahwa kedatangan Sang Mesias itu penting bagi orang Yahudi biasa maupun bagi orang Yahudi yang hidupnya saleh.
Sang Mesias itu datang bukan hanya untuk orang kaya atau orang yang berstatus sosial tinggi, tetapi Sang Mesias itu juga datang bagi orang miskin dan orang berstatus sosial rendah. Bila Anda merasa bahwa diri Anda tak berarti dan terabaikan dalam masyarakat, ingatlah bahwa Yesus Kristus juga datang bagi Anda. Apakah Anda sudah ikut menyambut Sang Mesias dan memperoleh keselamatan yang disediakan oleh Mesias itu? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau datang bukan hanya orang-orang pilihan, tetapi Engkau mau datang bagi semua orang, baik yang kaya maupun miskin, baik yang berstatus sosial tinggi maupun yang rendah. Terima kasih karena Engkau mengasihi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan juga yang akan terus menolong dan memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.